Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Dan pada kesempatan hari ini masih di channel tutorial akuntansi dan perpajakan pastinya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan simulasi perhitungan pajak untuk UMKM yang berstatus orang pribadi. Jadi per tahun 2022 untuk PP 23 tahun 2018 masih berlaku untuk UMKM tapi yang statusnya OP. Jadi untuk yang status PT dan juga CV itu sudah tidak berlaku lagi, dan tarif yang berlaku seperti sebelumnya, yaitu dari 1% turun ke 0,5%, dan yang 0,5% ini per 2022 itu ada yang disebut PTKP atau penghasilan tidak kena pajak seperti itu. Jadi pemerintah memiliki peraturan baru untuk omset sampai dengan 500 juta setahun ini tidak dikenakan pajak seperti itu. Jadi bagi pengusaha seperti warteg atau yang punya toko kelontong dan sejenisnya, maka jika penghasilannya dalam setahun tidak melebihi 500 juta, itu tidak dikenakan PPh seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuat tabel perhitungannya agar teman-teman sekalian mendapat sedikit gambaran. Jadi untuk yang dikenakan pajak itu saat bulan berapa, dan misalnya saat omset kita berapa, seperti itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, kembali lagi saya ingatkan, mohon dukungan jika dirasa channel ini bermanfaat untuk subscribe, like, share, dan komentarnya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja simak videonya. Iya, teman-teman bisa lihat di layar komputer saya ini, di sini ada tabel, di mana tabel ini nanti saya beri judul simulasi perhitungan pajak UMKM orang pribadi atau OP berdasarkan PP 23 tahun 2018. Jadi di sini ada kolom nomor, kemudian bulan, peredaran usaha kumulatif, peredaran bruto, peredaran usaha kena pajak. Kemudian di sini ada perbandingan antara PPh final terutangnya setelah Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian di sebelahnya ada PPh final terutang sebelum Undang-Undang HPP seperti itu. Baik, teman-teman bisa lihat di sini, kita langsung saja ya. Jadi untuk menghitungnya seperti apa dan pada saat bulan berapa teman-teman akan dikenakan pajak seperti itu. Di sini contoh pertama saya berikan, teman-teman bisa lihat di bulan Januari peredaran usaha itu sebesar 100 juta. Kemudian peredaran usaha kumulatifnya 100 juta. Peredaran bruto tidak kena pajak ini kosong. Untuk peredaran bruto tidak kena pajak itu sebesar 500 juta ini ya dalam setahun. Kemudian di bulan Januari sendiri peredaran usaha kena pajaknya masih nol karena masih kurang dari 500 juta. Kemudian PPh final terutang setelah Undang-Undang HPP kosong, jadi tidak membayar atau tidak melakukan pembayaran pajak seperti itu ya, karena memang dibebaskan karena omsetnya belum mencapai 500 juta. Tetapi jika kita mereview ke belakang untuk PPh final terutang sebelum Undang-Undang HPP, maka di bulan Januari teman-teman masih sudah harus membayar sebesar Rp500.000 atas omset 100 juta di bulan Januari. Nah, selanjutnya teman-teman lihat di bulan Februari, di sini peredaran usahanya 100, maka kumulatifnya adalah 200, dan di sini masih kosong untuk peredaran usaha kena pajaknya. PPh final terutangnya juga masih 0 setelah Undang-Undang HPP, dan di sini bayar. Seterusnya seperti itu.
Kemudian kita lihat teman-teman di bulan Juni. Di sini kita sudah melakukan pembayaran sebesar 500.000 karena di bulan Juni kita lihat omset kumulatifnya sudah mencapai 600 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sudah melebihi omset 500 juta. Nah, berarti selisih daripada kelebihan omset tersebut, maka sebesar 100 juta ini yang sudah harus kita bayarkan, seperti itu. Jadi 100 juta kita kalikan 0,5, maka yang harus kita bayar di bulan Juni adalah 500.000 rupiah. Nah, begitu ya seterusnya sampai dengan bulan Desember. Nah, contoh pertama ini saya bikin omsetnya rata 100 juta rupiah selama 1 bulan, sama semuanya. Jadi dari Januari sampai Desember itu sama, sehingga total omsetnya 1,2 miliar. Sehingga total pajak yang harus dibayar selama 1 tahun adalah 3.500.000 rupiah. Dan peredaran usaha kena pajaknya sebesar 700.000, bukan dihitung dari 1,2 M ini, tetapi melainkan dari 700 juta rupiah, seperti itu. Sehingga untuk PPh final terutang setelah Undang-Undang HPP yang berlaku di tahun 2022 ini sebesar 3.500.000 rupiah. Sedangkan untuk PPh final yang sebelum Undang-Undang HPP, maka kita ternyata lebih besar untuk pembayaran pajaknya sebesar 6 juta rupiah. Nah, di sini saya memberikan contoh lain yang nilainya peredaran usaha setiap bulannya akumulatif berbeda-beda seperti itu ya. Jadi tidak sama seperti contoh yang sebelumnya di mana saya bikin 100 juta rupiah per bulan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bulan Januari 50 juta, kemudian Februari 77 juta, Maret 20 juta, karena setiap usaha itu kan beda-beda ya omsetnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat pada akumulasi di mana sih bulan berapa sudah mencapai 500 juta rupiah. Ternyata kita lihat di sini pada bulan September omsetnya sudah melebihi 500 juta rupiah, sehingga kita kurangkan dengan peredaran bruto tidak kena pajaknya 500 juta rupiah, sehingga pada bulan September yang harus kita bayarkan pajaknya adalah peredaran usaha kena pajaknya 66 juta rupiah, kita kali 0,5% sama dengan PPh final terutangnya 330.000 rupiah. Sedangkan untuk PPh final yang harus dibayar sebelum Undang-Undang HPP ini berlaku sebesar 500.000 rupiah, seperti itu. Nah, selanjutnya omset Oktober, November, Desember, maka kena pajak PPh finalnya karena sudah melebihi 500 juta rupiah, seperti itu ya. Jadi untuk total dari contoh yang kedua atau simulasi yang kedua ini, total pajak yang harus dibayar adalah 2.030.000 rupiah. Sedangkan jika kita bandingkan dengan PPh final terutang sebelum Undang-Undang HPP, maka pajak yang harus kita bayarkan adalah 4.530.000 rupiah, atau ada selisih sebesar 2.500.000 rupiah. Oke, demikian tadi teman-teman sekalian simulasi sederhana untuk teman-teman menghitung pajak yang harus dibayar, PPh finalnya untuk yang harus dibayar, seperti itu ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sedikit gambaran. Baik, itu saja mungkin, mudah-mudahan berguna dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.